Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puasa yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Bagas Prabowo NIM 8, Raka Ali Mafir Ajis NIM 5, Gusti Raka Pramudita NIM 23, Herul Fauji NIM 29. Ibadah puasa terdapat hampir seluruh agama, baik dalam agama Samawi ataupun agama Ardi. Oleh karena itu, ibadah puasa ini dikenal di kalangan orang-orang agama Buddha dulu kala. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Islam mengajarkan diri kita untuk saling menghargai dan saling menyayangi. Islam juga mengajarkan diri untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala keburukan yang dapat merusak. Puasa merupakan media pembelajaran bagi umat Islam untuk menambah keimanan dan ketakwaannya. Hal yang membolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, bepergian atau safar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, "Maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau sedang bepergian, maka dia boleh mendirikan puasa dan menggantinya di hari lain." Safar yang memperbolehkan berbuka adalah safar yang berjarak minimal kira-kira 89 km. Safar ini menurut jumhur atau mayoritas ulama harus dilakukan sebelum terbitnya matahari. Jika dia telah berpuasa saat memulai perjalanan, karena dia mulai perjalanan habis subuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kendati begitu juga, jika ternyata dia tidak mampu menuntaskan puasanya karena perjalanan yang amat melelahkan, maka dia boleh berbuka dan wajib mengqadanya. Sebagaimana hadis riwayat Jabir, bahwasannya Rasulullah berangkat menuju Makkah pada Am Al-Fat sampai masuk kawasan Qura Al-Gamim, nama sebuah jurang di Aspan, dataran tinggi Madinah. Nabi masih berpuasa, maka para sahabat pun ikut berpuasa. Yang kedua, sakit. Sakit merupakan uzur puasa berdasar firman Allah, "Barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau sedang bepergian." Sakit yang memperbolehkan berbuka adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, atau bila ia berpuasa justru memperparah kondisinya, memperlambat kesembuhan, atau bahkan dikhawatirkan menyebabkan kematian. Maka jika seorang menderita penyakit-penyakit ringan semacam koreng, flu, tidak boleh membatalkan puasanya. Dan seseorang yang dalam keadaan sehat namun dia khawatir bila puasa akan menjadi sakit, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, berbeda dari Syafi'iyah dan Hanbaliyah, dia dihukumi sama dengan orang sakit. Demikian pula jika seorang mempunyai dugaan kuat bila ia puasa maka akan mematikan fungsi salah satu panca indahnya, misal, maka wajib hukumnya membatalkan puasanya. Manakah yang lebih baik bagi orang yang sakit, tetap berpuasa atau boleh berbuka? Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka boleh berbuka atau tetap berpuasa. Sementara menurut Habaliyah, sunat bagi mereka berbuka dan makruh berpuasa. Di pihak lain, Malikiyah mengatakan ada 4 ketentuan bagi puasanya orang sakit. Pertama, jika ia tidak bisa sama sekali berpuasa, atau puasanya akan memperparah keadaan, atau bahkan menyebabkan kematiannya, maka wajib baginya untuk berbuka. 2. Jika ia bisa berpuasa walaupun dengan susah payah, maka boleh baginya untuk berbuka. 3. Jika ia mampu berpuasa namun masih khawatir akan kesehatannya, ada 2 pendapat dalam hal ini antara boleh dan tidak. 4. Jika ia bisa berpuasa tanpa khawatir sedikit pun, maka menurut jumhur ulama ia tidak boleh berbuka. Lanjut usia. Berdasarkan ijma kaum muslimin, seorang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bagi untuk berpuasa, baik pada bulan Ramadan atau lainnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengqadhonya, melainkan ia harus membayar fidyah yang diberikan pada orang-orang miskin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 184. Menurut Ibnu Abbas,
Ya, ayat ini menerangkan tentang orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Maka ia wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin setiap 1 hari. 4. Lapar dan dahaga yang tak tertahankan lagi. Seseorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tak tertahankan lagi, sekiranya jika ia berpuasa akan menemui kepayahan luar biasa, maka ia boleh membatalkan puasa dan wajib mengkodonya. Bahkan ia wajib membatalkan puasanya jika menduga akan menemui mudarat sehingga merusak mekanisme syaraf tubuh. Firman Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah 195. Berdasarkan ijma kaum muslimin, seseorang lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa baik pada bulan Ramadan atau lainnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diwajibkan untuk mengkodonya, melainkan ia harus membayar fidyah yang diberi pada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, menurut Ibnu Abbas, ayat ini menerangkan tentang orang yang sudah lanjut usia, sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin setiap 1 hari. 4. Lapar dan dahaga yang tidak tertahankan lagi. Seorang yang tertimpa lapar atau dahaga yang tidak tertahankan lagi, sekiranya jika ia berpuasa akan menemui kepayahan luar biasa, maka ia boleh membatalkan puasa dan wajib mengkodonya. Bahkan ia wajib membatalkan puasanya jika menduga akan menemukan mudaratnya sehingga merusak mekanisme syaraf tubuh. Firman Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Hal yang membatalkan puasa. 1. Membatalkan niat untuk berpuasa. Apabila seseorang membatalkan niatnya untuk berpuasa, puasa menjadi batal karena niat adalah salah satu rukun puasa. 2. Makan dan minum sengaja. Seseorang yang sengaja merusak puasanya dengan cara minum atau makan dengan sengaja, maka sebagian ulama mewajibkan ia mengkodok puasanya. 3. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Meskipun benda sekecil apapun rongga terbuka seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan, keluar sesuatu dari perut seperti muntah, walau sedikit pun dengan cara disengaja, tetapi jika tidak maka puasa tidak batal. Yang keempat, bercampur atau jima. Yang kelima, keluar air mani apabila ada unsur kesengajaan. Adapun keluar air mani sebab mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Yang selanjutnya, hal yang mengurangi pahala puasa. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa. 1. Marah. Diwajibkan bagi setiap muslim yang berpuasa untuk menahan diri dari amarah dan emosi. 2. Tidur panjang setiap hari. Tidak semua tidur bernilai ibadah. Tidur ada yang baik. Tidur yang baik adalah tidur siang pada bulan puasa. Ini untuk menghindari diri dari mengerjakan hal-hal yang tidak baik, atau tidur untuk mempersiapkan qiyamul lail, sholat malam atau sholat malam. Yang ketiga, puasa tanpa mengerjakan sholat. Tidak sedikit orang yang mengerjakan puasa namun meninggalkan sholatnya. 4. Berbicara kotor. Bulan suci Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk melatih kita agar tidak berbicara kotor. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ditanyakan, kami persilakan.